fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-kabiratus salisata asyarata, dosa besar yang ke-13. Akilu malil yatimi wa zulmihi, pemakan harta anak yatim dan menzaliminya anak yatim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan akan harta anak yatim zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanya saja memenuhi oleh mereka dalam perut mereka naran, akan api. Wasayaslawna sa'ira, kelak mereka akan masuk sa'iran, neraka yang menyala-nyala. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala taqrabu malal yatimi, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, illa billati, kecuali dengan sesuatu hi ahsanu, yang lebih baik, hatta yablugha asyuddah, hingga mencapai oleh dia anak yatim asyuddahu, akan masa dewasa. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mi'raji, di dalam mi'raj, fa idzan ana birijalin, maka tiba-tiba aku dengan beberapa orang, wa qad wukila, dan sungguh diwakilkan, bihim, dengan mereka, rijalun, akan beberapa malaikat, yafukkuna lihahum, mereka membuka akan mulut mereka. Mereka malaikat membuka mulut orang-orang tadi. Wa akhaduna yaji'una bisukhuri minan nari, dan yang lain mereka datang dengan membawa batu, minan nari, daripada api. Fayaqdhifunaha bi afwahihim, maka melemparkan oleh mereka malaikat akannya itu api, akannya itu batu, bi afwahihim, di mulut-mulut mereka. Fatakhruju min adbarihim, dan keluar oleh batu-batu tersebut, min adbarihim, daripada dubur-dubur mereka. Fakultu, kemudian aku bertanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibrilu, man haula'i, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Qala, menjawab malaikat Jibril, alladzina ya'kuluna amwalal yatama, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanya saja memenuhi loh mereka, fi butunihim, pada perut-perut mereka, naran, akan api. Ini diantara siksa yang diperlihatkan Allah kepada Nabi ketika Nabi Mi'raj dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Nabi melihat ada beberapa orang mulutnya dipaksa dibuka oleh malaikat, kemudian malaikat membawa batu, batunya itu berapi, dibuat akan kemuntung, imbah dibuat kemuntung keluar dari dubur. Nah, itulah gambaran orang-orang yang memakan harta anak yatim. Rawahu Muslimun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yab'atsullahu azza wa jalla qauman min kuburihim, membangkitkan oleh Allah azza wa jalla akan satu kaum, min kuburihim, daripada kubur-kubur mereka. Takhrujun naru min butunihim, keluar oleh api daripada perut-perut mereka. Ta'ajjaja afwahuhum naran, menyala mulut-mulut mereka dengan api.
Fakila kemudian ditanya orang, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala Nabi menjawab, alam tara anna Allah Ta'ala yaqulu, apa tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan akan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanya saja memenuhi oleh mereka pada perut-perut mereka naran dengan api. Ini ada riwayat lain Abu Hurairah bahwasanya Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, nanti ada satu kaum yang dibangkit dari kubur, keluar dari kubur perutnya berapi. Kemudian sahabat bertanya, siapa itu? Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Kalau memakan kada zalim itu kan bapak. Ini nang zalim, kayaknya ada keterangan mungkin di sini apa itu zalim, maksud zalim itu. Wa qala Siddi rahimahullahu taala, berkata Syekh Siddi rahimahullah, yuhsyaru akilu malil yatimi zulman yaumal qiyamati, kelak dihalau akan pemakan harta anak yatim secara zalim yaumal qiyamati, pada hari kiamat, walahabun nari, dan lirapan api. Lirapan itu bahasanya apa? Kubaran api. Yakhruju min fihi, keluar daripada mulutnya. Wa min masamihi, dan daripada pendengarannya. Nah, maksudnya keluar daripada telinga. Wa anfihi, dan dari hidungnya. Wa ainihi, dan dari matanya. Kullu man ra'ahu, tiap-tiap orang yang melihat akannya itu pemakan harta yatim, ya'rifuhu, mengenal akannya, mengenal oleh tiap-tiap orang hu akannya pemakan harta yatim, annahu akilu malil yatimi, bahwasanya itu orang akilu malil yatimi, pemakan harta anak yatim. Ya, kalau penzinah kemarin itu baunya ialah menyakiti orang-orang yang tidak ada di neraka ketahuan. Ada ini orang yang pemakan harta anak yatim, ketika di padang mahsyar, ketika di padang mahsyar di kiamat ini semua di lubang-lubang ini, nah itu keluaran api, berarti tahu tuh itu pemakan harta anak yatim. Ada juga berkeduk, misalnya membangun panti asuhan, minta dana sini sini. Rumah pantinya biasa aja, tapi gedung pantinya luar biasa. Yalah, basi segalanya nang di panti, omah guring, kedinginan kayaknya itu nang di pos. Nah, makasihnya anak yatim, mudah-mudahan ada yang membantu, dapat duit diulehnya nukar mobil operasional gitu lah. Mobilnya apa sih, makanya seorang gedung nang bubuhan apa nitianya basi. Anak yatimnya rumahnya sakit pada kayak yalah. Nah, hati-hati tuh, paham lah. Kadang-kadang keduk aja lah membantu anak yatim kadang-kadang, tapi kadang juga ada nangka itu nang terciduk ada, yalah. Qala ulama, berkata ulama, fa kullu waliyyin li yatimin, maka tiap-tiap wali bagi anak yatim, idza kana fakiran, apabila adalah wali tersebut fakir itu orang makan 3, ini makan 2 atau 1 atau kada makan, fakir namanya. Fa'akala min malihi bil ma'rufi, kemudian makan oleh dia fakir, si wali fakir tadi, min malihi, daripada harta yatim, bil ma'rufi, dengan baik, biqadri qiyamihi alaihi fi masalihihi, dengan kadar mengurusnya dia itu wali fakir tadi, alaihi, atasnya yatim, bi masalihihi, pada kemaslahatannya. Sidin memakan sedikit aja, kadar Sidin maurus anak tadi, soalnya Sidin fakir, Sidin anak begawi, kenapa begawi, sedangkan Sidin maurus anak tadi, boleh memakan kadar Sidin sama Yusidin aja lah, kalau Sidin menggedur, kadar itu aja. Watan miyati malihi, dan mengembangkan hartanya, fala ba'sa alaihi, maka tidak mengapa atasnya.
Misalnya si yatim tadi ada harta, kemudian didagang akan sidin lah, kemudian berhasil sidin 4 makan di sana karena masalah. Soalnya sidin memang gawe akan anak bagi nang lain, tia tadi sidin memang gawe akan gitu. Boleh 4 makan di sana. Wa ma za'ada ala dzalika, dan sesuatu lebih atas demikian itu, wa ma za'ada 'alal ma'rufi, dan sesuatu yang lebih atas ma'ruf tadi, fasuhtun haramun, maka harta yang haram. Ada boleh yang kadar tadi aja. Kita aja kalau mani bang kadarnya itu berapa ya lah. Ya qaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, maka barang siapa yang kaya maka hendaklah dia menjaga dirinya. Wa man kana fakiran, dan barang siapa yang adalah dia fakir, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah dia makan dengan ma'ruf, dengan baik. Wabil akli bil ma'rufi arba'atu aqwalin, dan dalam memakan dengan baik itu ada 4 pendapat. Nah, dimaksud dengan ma'ruf tadi apa? Ada 4 pendapat. Ahaduha annahu al-akhdhu ala wajhil qardi. Salah satu dari 4 itu bahwasanya dia mengambil atas cara berhutang. Seorang hutangnya catat berapa seorang memakai harta anak yatim itu. Nanti bila ada sudah berisi duit, kemudian dikembalikannya. Wasani al-aqlu biqadril hajati min ghairi israfin. Yang kedua, memakan dengan kadar keperluan tanpa berlebihan. Nah, yalah. Siapa seorang mau usinya? Nah, itu aja, jangan berlebihan. Wasalisu annahu akhadha biqadri idza amila lil yatimi amalan. Yang ketiga, bahwasanya dia mengambil dengan kadar idza amila lil yatimi amalan, apabila dia bekerja untuk itu anak yatim, amalan akan satu pekerjaan. Maksudnya ini mengambil upah. Misalnya ini menggeduh sehariannya lah. Berapa misalnya menggeduh seharian tuh upah orang biasanya berapa sehari? Ambil itu kan masalah, kan apa-apa. Warabi'u annahu al-akhdhu 'inda ad-darurati. Tadi lah akhdun, baiklah tadi. Wasalisu annahu akhdun biqadri idza 'amila lil yatimi amalan. Warabi'u annahu al-akhdhu 'inda ad-darurati. Yang keempat, bahwasanya dia mengambil 'inda ad-darurati, ketika darurat. Fa in aisara, maka jika berkecukupan oleh dia, berkecukupan maksudnya ada aja berlebihannya lah. Qadahu, niscaya melunasi oleh dia akannya. Wa in lam yusir, dan jika tidak berkecukupan oleh dia, fahuwa fihillin, maka bermula dia fihillin, dalam keadaan halal. Ini ketika darurat ialah ketika seorang parlu juga ialah kemudian memakan harta si yatim tadi. Tapi bila kita kena berkecukupan, kita ganti ulang bahasa. Tapi memang kada juga berkecukupan, kada apa-apa. Karena darurat ialah. Wahai kita dan empat tadi disebutkan Ibnu Jauzi dalam tafsir beliau. Wa fil Bukhari, dan dalam kitab Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dan yang mengurus anak yatim di dalam surga hakada, seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta, kemudian mengisyarat oleh Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan merenggangkan oleh Nabi antara keduanya. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam sahih Muslim, anhu daripadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati. Kafilul yatimi, yang memelihara, mengasuh, menjaga anak yatim, lahu, baginya. Maksudnya yang menjaga lawan si yatim itu ada hubungan kerabat, baginya namanya. Au li ghairihi, atau selainnya, atau antara nang menggaduh nama ngasuh si yatim itu kadada hubungan kekeluargaan, di ghairihi namanya.
Ana kata Nabi aku wa huwa kahataini fil jannati, aku dan dia seperti dua ini dalam surga. Wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi. Nah, dan mengisyarat Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya manggadon yatim itu karabat seorang kasih yatimnya kada kasih Nabi kaini aku di surga lawannya. Tapi bojo-bojo manggaduh, bojo-bojo manggaduh jangan niat memanfaatkan. Ada tadi lah. Makasiannya jadi posteng ya Allah lah dapat duitnya seorang lah mengacaknya atau hati-hati. Kafalatul yatimi hiyal qiyamu bi umurihi, memelihara anak yatim yaitu al qiyamu bi umurihi, melaksanakan bi umurihi dengan urusan-urusannya. Wasa'yu fi masalihihi, dan berusaha dalam kemaslahatan si yatim. Min it'amihi, daripada memberi makannya. Wa kiswatihi, memberi pakaian kepadanya. Kiswatihi itu bukan berarti inyak ada baju, kita bawakan baju, yang lain pasti kita beri pakaian yang layak ya, yang layak. Watan miyati malihi, dan mengembangkan hartanya. Punya ada in kana lahu malun, jika adalah baginya ada harta. Ada harta. Kita kembangkan jangan sampai harta itu terkena ya. Wa in kana la malalahu, dan jika tidak adalah baginya harta. Kada dari harta badangnya yatim piatu. Anfaqa alaihi, niscaya berimpak oleh dia atasnya itu si yatim. Lalu seorang nang maurusi, seorang nang memberi duit makan, sekolah seorang nang memberi duit wa kasahu, dan memberi pakaian akannya, ibtigha wajhillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah ta'ala. Wa qauluhu fil hadisi, dan perkataannya dalam hadis, lahu, tadi kan ada hadisnya kafilul yatimi lahu aw li ghairihi. Ada kalau tadi makna lahu aw li ghairihi, atau makna lafaz li ghairihi. Ai sawaun kana yatimu qarabatan aw ajnabiyatan minhu. Sama saja adalah itu yatim qarabatan, ada ikatan kekeluargaan, aw ajnabiyatan minhu, atau tidak ada ikatan kekeluargaan daripadanya si wali tadi. Si wali, si kafil tadi, si orang yang mengurus anak yatim. Fal karabatu, maka bermula karabat, artinya yang ada ikatan kekeluargaan. Mislu ayyak fulahu jadduhu, seumpama bahwa mengasuh akannya oleh kakeknya. Poitannya meninggal, yalah. Abahnya meninggal, lalu kakeknya menggaduh. Begitu tuh kafilul yatim juga, yalah. Au akhuhu, atau saudaranya dan sanaknya. Ya kan? Misalnya beanak betujuh yalah. Kemudian meninggal abahnya nang tato hatu sudah berduit gede mapan dah. Lalu ada nang anom nang umur 3 tahun yalah. Lalu nang manggedu nang sanaknya. Itu sama kafilul yatim namanya. Walaupun seseorang au ummuhu, atau ibunya abahnya meninggal lalu jadi single parent yalah. Orang tua satu-satunya lalu bagawi yalah. Kadi hendak bapak na balagi biasa. Anak dan hendak yalah. Pahamlah. Itu namanya kafilul yatim juga ialah misalnya setingkat hendak balaki ada masalah, bila sedang hendak balaki ada masalah juga ya. Bila ada hendak bila cocok pas itu ialah yang ada cocok ada pas berarti ialah. Au ammuhu, atau pamannya. Pamannya macam-macam, ini paman daripada si yatim tadi. Punya kayak paman nih, paman es banyak benar itu belinya kuasaan lah. Kalau jauh-jauh ialah paman apa lagi? Paman pintol, apalagi paman apa lagi? Apa aja? Paman jinit, paman gembung mah. Tuh berarti ada ikatan kekeluargaan antara si kafil lawan si yatim. Tapi yatim nang belum balik lah, sudah balik makasih dan itu lain yatim lagi itu, lah itu lain yatim lagi udah kau lagi itu. Au zauju ummihi, atau suami dari ibunya. Nah, kawin si din, yalah. Tadi kan single parent, lalu apa begawi yalah. Bahujan bapanas, behirang, belatat muha. Lalu beta pikir hendak belaki, lalu ada lelaki yang hendak yalah. Kawan nu kasih cincin, yalah. Kawan nu kasih cincin, anak pulang kawa ada nang mau kusi, lalu kawin biasa. Lalu artinya seorang tuh tak orang memberi nafkah lawan anak nang laki memberi nafkah tadi yalah. Ya Allah.
Au khaluhu atau bibinya. Nah, bibinya. Ini nyaman gini bibi jamo ya. Au ghairuhu min aqaribihi atau selainnya daripada kerabat-kerabatnya. Wal ajnabiyyu ajnabi. Majnabi itu man laisa bainahu wa bainahu qarabatun, orang yang tidak ada antaranya antara si kafir wa bainahu dan antara si yatim qarabatun ikatan kekeluargaan. Sakampung aja tapi kada ikatan keluargaan berarti itu namanya ajnabi ya lah. Tapi insyaallah kita ini berkataan ada ikatan kekeluargaan ya lah. Siapa nah? Nabi Adam ya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man damma yatiman muslimina ila ta'amihi, barang siapa yang menyertakan akan anak yatim minal muslimina daripada orang muslim ila ta'amihi untuk memberi makannya wa syarabihi dan minumnya hatta yughniyahullahu ta'ala hingga mencukupkan akannya itu si yatim Allah ta'ala oleh Allah ta'ala. Saya madam lagi halus lah kita gitu kita beri makannya kita ampusi kayak orang juga bela hari raya handak raya nukar baju jangan hari raya ada dijual baju lagi handak raya ya lah ini sadang ini ya lah minggu tadi ada jakah kelihatan kuitan datang ini adalah kalau tidak, oh itu nasib jadi gini. Nah, sadang lah ya kalau ya lah. Nang yatim aja lah. Ya apa lagi? Bila ada diberi, nah bila kadada diusahakan diberi, nah bila kadada ya lah. Nang diberi itu bajunya layak pakai juga layak pakai hari raya, paham lah. Jangan layak pakai aja layak pakai itu layak pakai. Kita nih baju sehari-hari ini nang kabit ganti lah layak pakai bajunya ini nang pas juga hari raya tuh kada menyupani orang kada menyupaninya paham lah kawajinya tuh berjalan lah kada nak ini masih aja tapi aja bapir di bagi tapi bapir lah bapir sini nah gumpal ya lah ketika mau lagi seketikanya rusak sampai ketika rusak mam ada marper ini itu bagiakan yang kayak kopiah kuning gabi-gabi kena bapak ini masalah ini kalau apa ini paham lah bagian yang layak untuk dipakai di hari raya apa lagunya itu baju baru alhamdulillah syukurillah mana si Anon deh adakah aujaballahu lahul jannata, niscaya mewajibkan oleh Allah baginya al jannata akan surga. Jangan jinnata, jinlah. Orang nang manggaduh anak yatim diongkosi sampainya genal, sampainya bisa begawi. Nah maka orang tersebut dijamin masuk surga. Illa kecuali ayya'mala dzamban la yughfaru, bahwa dia mengerjakan akan satu dosa la yughfaru yang tidak akan diampuni. Dosa apakah itu? Syirik. Nah syirik terbawa mati, itu kada diampuni. Selama selain syirik misalnya ada dosa besar bisa aja Allah mengampuni lah berkat inya berbuat baik kepada anak yatim. Di sini ada anak yatim. Kamu tuh kan nya belinya kuitan gini piato ya lah. Ada anak yatim. Itu kenal deh. Banyak kenal deh. Kalau yatim lagi itu ya lah. Itu tahu di begang itu. Wijali, oh kan dia jadi nih, bagangnya tuh hek gini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masaha ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap akan kepala anak yatim. Usap-usap kepalanya, apalagi anak yatimnya binian bungas ya lebah ya kalau ada jawabannya mau usap-usap ya lah. La yamsahuhu illa lillahi,
tidak mengusap oleh dia akan itu anak yatim illa lillahi kecuali karena Allah. Kasihan maksudnya, kasihan bukan macam-macam lah, macam-macam aja gini, kasihan semacam lah, jangan nang macam-macam, jangan. Karena lahu adalah bagi orang tersebut, bagi orang yang mengusap kepala anak yatim, bikulli sya'ratin dengan tiap-tiap satu helai rambut, marrat alaiha yang melewati atasnya itu satu rambut, yaduhu oleh tangannya, hasanatun yaitu satu kebaikan. Lalu ada rojen orang hari raya anak yatim, ojir bohabi itu bid'ah, raya itu 2 aja. Nah itu namanya aja hari raya lah, maksudnya hari bahagia anak yatim. Bid'ah pulang, jiwa habilah syirik pulang, masuk neraka pulang lah. Musab satu hal lagi kan gundul bang, seandainya berambut, ya jangan nggak ada rambutnya nah, rambut nang di bawah bang dicari, nah Muhammad ya Allah, aduh, oh Muhammad. Maksudnya bila ada rambut kena, ya seandainya ada rambut kan usah dicari-cari matai. Waman ahsana ila yatimin, dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim laki-laki, aw yatimatin atau anak yatim perempuan, indahu yang ada di sisinya, kuntu ana wa huwa adalah aku dan dia orang yang berbuat baik, hakadza fil jannati seperti ini di dalam surga. Maksudnya bertetangga lawan Nabi. Wa qala rajulun li Abi Darda, berkata seorang laki-laki terhadap Abi Darda radhiyallahu an, ausini biwasiyatin, berikanlah aku satu wasiat. Qala, menjawab oleh beliau Abu Darda, irhamil yatima, kasih sayangi akan anak yatim. Maksudnya bila seorang makan duanya, itu maksudnya jangan kasihnya aja ya lah, paham lah. Paham ada, jangan memusuhinya aja lah. Bila seorang makan, bila seorang minum, maksudnya jangan bila seorang makan paksainya makan, ada. Maksudnya wayah dia makan dua, paham lah. Jangan bila seorang makan ini wajib makan ya lah. Bila seorang minum ini wajib minum, kada kayak itu kada. Paham ya insyaallah, Tuhan ada barangnya lah. Bukan dicapnya kuitan kada yatim lagi deh. Kada yatim lagi deh. Soalnya ganal deh. Sangat berganal deh. Wa adnihi minka, dan dekatkanlah olehmu akan si yatim tadi, minka daripada engkau, diparaki. Kemudian wa at'imhu min ta'amika, dan berikanlah makan akannya daripada makanan engkau. Ampun seorang diberi akan, jangan ampun orang. Pun seorang dulu bila ada diberi akan, jangan minta donasi badahulu. Pahamlah? Minta donasi badahulu seorang ada, seorang lunang mandonasi akan, jangan orang badahulu. Paham lah maksudnya lah. Kan kalau ada begaduh anak yatim, menyakawa seorang menjadi yatim. Lah ada begaduh anak yatim, katakan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun yashtaki qaswata qalbihi. Maka sesungguhnya aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang akannya Rasul, rajulun oleh seorang laki-laki, yashtaki qaswata qalbihi, dia mengadu akan keras hatinya. Ya Abu Darda, Sidin, karena aku pernah Nabi itu mendengar Nabi itu didatangi orang itu mengadu Nabi, ya Nabi, kenapa hati ulun ini semakin hari semakin keras? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aratta ayyalina qalbuka, jika menghendaki oleh engkau bahwa lembut oleh hati engkau, fa'adnil yatima minka, maka dekatkanlah olehmu akan anak yatim daripada engkau. Dipadaki di sini. Wamsah ra'sahu, dan usaplah akan kepalanya. Wa at'imhu min ta'amika, dan berikan makan akannya daripada makanan engkau. Seorang berduit tukarakan makanan. Jangan datang ke warung lah.
Ini kasihannya anak yatim ini nah. Kalau lebih beri makan seorang ada duit di kantong. Duit berlebihan, ini nah. Maksud duit berlebihan itu maksudnya biasanya seorang itu ada. Bukan berarti duit nah ini gunol, nah ini ada. Ini lah. Ini penafsiran halakat yang Muhammadun ini lah. Maksudnya lah duit itu ada berlebihan gitu seorang memberi makan badulu jangan diatar badulu nih warung nah kasih sebentar ini nah omanya nah anak menangis semua ya Allah mama sauka kan hakun beri nah jurang makan nah sakanya perjamakan higa berdua kan seorang tah luput namanya yalah jangan sampai fa inna dzalika yulinu qalbaka maka sesungguhnya demikian itu dapat melembutkan qalbaka akan hati engkau dzalika itu kembali kepada apa tadi memberi makan anak yatim. Wa taqdiru ala hajatika dan mudah oleh engkau ala hajatika atas hajat engkau. Nah, hajat kita dimudahkan Allah, hati kita menjadi lembut berkah berbuat baik kepada anak yatim. Wa mimma hukiya an ba'dis salafi dan daripada sesuatu yang dihikayatkan daripada sebahagian ulama salaf. Qala berkata oleh sebahagian ulama salaf, kuntu fi bidayati amri mukibban 'alal ma'asi. Adalah dahulu aku pada mula-mula perkaraku mukibban 'alal ma'asi terjerumus di dalam kemaksiatan. Wa syurbil khamri dan minum khamar. Minum khamar maksudnya bapak mabukan segala manjinit apalagi manyabu, makoplu, malim begataan termasuk ke sini. Bahari di sini aku nih. Maksiat itu begataan ugawi minum khamar ugawi juga begataan. Pokoknya nang apa nang jurang geduk, apalagi topi miring, topi rata begataan puasanya begataan. Nah, fazabirtu yauman. Kemudian aku beruntung pada suatu hari. Bisa biyin yatimin fakirin dengan sebab seorang anak yatim yang fakir. Fa'akhadtuhu kemudian aku ambil akannya itu anak yatim. Wa ahsantu dan aku berbuat baik akannya ilaihi kepadanya. Wa at'amtuhu dan aku beri makan akannya. Wa kasautuhu dan aku kasih pakaian akannya. Wa adkhaltuhul hammama dan aku masukkan akannya akan kamar mandi. Untuk apa di kamar mandi? Wa azaltu sa'sahu dan aku hilangkan akan kotorannya lalu disuruh mandi dibersihi. Yalah, jangan melihat anak yatim asal muar dibuat ke kamar mandi dikunci matinya. Paham lah ini nya kan kadang-kadang mah ijet. Yalah, nya kan di dalam manggeduh. Kok tangannya nang kayak halang, paham kayak halang lah. Kayak ikam kayak imbah buah lalakian atau bagian imbah begeruk yalah pokok panjang mahirang sini nah ya binian lah ya kalau aja kisah kada nahon aja ya kalau lah padahal begeruk nanti mahirang sini nah binian lakian naik begas saya dah ini leh yalah ini apalagi kanak-kanak mana yatim ya kalau dia apa-apa ya kaltas lah apa-apa kah macam-macam ya lah igit awak lalu jadi dia nak bersih di sini buat ke kamar mandi usul mandi di sana. Wa akramtuhu kama yukrimur rajulu waladahu. Dan aku memuliakan akan yatim sebagaimana memuliakan oleh seseorang akan anaknya. Nah, kayak apa sih aku memperlakukan seperti ayah kepada anaknya. Bal aksara bahkan lebih banyak di sini. Pabitu lailatan kemudian aku tidur di malam itu ba'da dzalika sesudah demikian itu. Fara'aitu fil manami kemudian aku melihat di dalam mimpi annal qiyamata qamat sesungguhnya kiamat telah terjadi wa du'itu ilal hisabi dan aku dipanggil untuk dihisab kiamat terjadi lalu aku digiring di padang mahsyar lalu giliranku hendak dihisab di sini wa umira bi ilan nari dan diperintahkan denganku menuju neraka soalnya aku tadi pelaku maksiat di sini. Lalu aku di mimpi itu digiring menuju neraka. Lisu ima kuntu alaihi minal ma'asi. Karena buruknya sesuatu kuntu alaihi yang adalah aku alias sesuatu minal ma'asi daripada perbuatan maksiat. Lalu aku digiring nah hendak ke neraka. Fahasabat nizabaniyatu pasahabat nizabaniyatu maka menyirit akan aku oleh malaikat Zabaniyah. Zabaniyah ini malaikat nang di neraka. Liyam dubi ilan nari agar membawa mereka denganku menuju neraka.
wa ana baina aydihim hakirun wa dalilun. Sedangkan aku di hadapan mereka Zabaniyah hakirun hina, dalilun hina sama. Disiden aku di hadapan malaikat itu kada kaba apa-apa lagi, disirit buahnya, dibantai buahnya nah, ditarik ke neraka. Aku ini kada kaba apa-apa lagi dah. Ya jurruni sahban ilan nari, mereka menarik akan aku sahban dengan menyeret ilan nari menuju neraka. Wa idzan bidzalikal yatimi, maka tiba-tiba dengan itu anak yatim. Wa idzan bidzalika al yatimu, maka tiba-tiba dengan demikian itu adalah muncul anak yatim tadi. Qad qaradani bitariki, sungguh dia menghadang akan aku di jalan. Nah, ketika aku dalam keadaan tadi, ternyata anak yatim tadi begadang di tengah jalan. Ketika aku diseret hendak ditimpa mereka ke neraka, kemudian di sana anak tadi berdiri menghadangi itu. Waqala, dan dia berkata, ya si yatim tadi, khallu anhu ya malaikata rabbi, tinggalkan oleh kalian daripadanya wahai malaikat-malaikat Tuhanku. Hatta asfa'alahu ila rabbi, hingga aku meminta syafaat untuknya itu si laki-laki ila rabbi, kepada Tuhanku. Fa innahu qad ahsana ilayya, maka sungguh dia berbuat baik kepadaku, wa akramani, dan memuliakan akan aku. Faqalatil malaikatu, kemudian menjawab oleh malaikat-malaikat tersebut, inna lam nu'mar bidzalika, sesungguhnya kami tidak diperintahkan untuk demikian itu. Uji malaikat, kami ini disuruh Tuhan, malaikat Zabaniyah nih, kami ini disuruh Tuhan untuk menjadikannya ke neraka. Kalau urusan ikam melawan Tuhan itu lain kisahnya pulang. Ini urusan kami kayak ini, malaikat. Karena malaikat ini apabila disuruh kedusuhan maksiat. Wa idzan bin nidai min kibalillahi ta'ala, maka tiba-tiba bin nidai dengan satu seruan dari sisi Allah Ta'ala, yaqulu, berkata, khallu anhu, tinggalkan oleh kalian daripadanya itu laki-laki. Faqad wahabtu lahu ma kana minhu, maka sungguh aku berikan baginya itu laki-laki maka minhu, akan sesuatu yang adalah dia daripadanya. Bisyafa'atil yatimi, dengan syafaat anak yatim itu. Wa ihsanihi ilaiha, dan berbuat baiknya dia ilaihi, kepadanya anak yatim. Lalu diberi syafaat asalnya masuk neraka. Nah, kemudian berkahnya berbuat baik lawan anak yatim, maka dibebaskan daripada neraka, bahkan belum sampai masuk neraka, tapi itu kejadiannya dalam mimpi. Soalnya belum terjadi lagi kiamat, belum terjadi mimpi. Qala, berkata oleh beliau, pas taikaztu, kemudian aku bangun sadar, ya. Wa tubtu ilallahi azza wa jalla, dan aku tobat kepada Allah azza wa jalla. Wa badzaltu juhdi fi isalir rahmati ilal aitami, dan aku kurbankan kesungguhanku di dalam menyambung kasih sayang kepada anak-anak yatim. Walihada, dan karena ini, qala Anasun ibnu Malik radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul buyuti, sebaik-baik rumah. Senyaman-nyaman minuman yang lagi haus. Tak ada rasanya. Jaga kamu. Aduh saja. Penting berbagi anjing mah sekeliling. Masalahnya aku ini kada melihat kami enggak. Kami minum ini nah. Jakal sampai melihat igel kayak itu nah. Manis jakalnya nah. Baca pahit. Ini di bawahnya kah ini apa? Bawahnya kah? Ini apa? Apanya nih? Hah? Kasa sih, dicap sudah.
Bisa dah. Dicinya bisa dah. Wah. Nah, jadi gini. Oh, di hego kah? Behegonya ada behego, ada behego. Ini behego ini kayak apa nih? Apa yang depan bintang kok? Ayo, yang depan ini lah. Mana nih ada lubang di sini lah. Cocokannya ada deh. Ya, nih. Khairul buyuti baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi. Sebaik-baik rumah yaitu rumah fihi, padanya itu rumah yatimun ada anak yatim, yuhsinu ilaihi yang dia berbuat baik kepada itu anak yatim. Jangan disiksa, jangan dijadikan ladang bisnis. Wa syarrul buyuti baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, dan seburuk-buruk rumah yaitu rumah nang kada betihang. Tihangnya tuh nabilakan angin, perapak kebunyian atau fihi yatimun, padanya ada anak yatim, yusa'u ilaihi, diperlakukan buruk ilaihi kepadanya si yatim. Wa ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala, dan paling dicinta daripada hamba-hamba Allah kepada Allah, manistana'a sun'an, yaitu orang yang berbuat baik, ila yatimin aw armalatin, kepada anak yatim atau janda. Nah, janda itu nang kada laki, ditinggal laki meninggal, atau ditinggal laki karena berpisahan, janda namanya lah. Berbuat baik lawan anak yatim dan janda. Nah, kan? Bagi jandanya. Waruwiya, dan diriwayatkan anna Rasulullah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala auha ila Dawud, mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ya Dawud, wahai Nabi Daud, kun lil yatimi kal abir rahimi, jadilah engkau terhadap anak yatim itu seperti seorang ayah yang mempunyai sifat kasih sayang. Wa kun lil armalati kazauji syafiqi, dan jadilah engkau terhadap janda seperti suami yang mempunyai sifat sayang. Nah, yalah. Sama yalah disayangi janda-janda itu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, kama tazra'u kada tahsudu, sebagaimana engkau menanam seperti itu engkau memanen. Maknahu, makna dari perkataan itu nih, engkau menanam, engkau memanen, maksudnya apa? Annaka kama taf'alu kadzalika, sesungguhnya engkau sebagaimana engkau berbuat seperti demikian itu, berbuat baik kepada anak yatim atau berbuat baik kepada si janda tadi. Yuf'alu ma'aka, niscaya diberlakukan ma'aka beserta engkau. Ay yakni, ini maksudnya nih. Ayat tafsir ya, tafsir daripada maksud itu, la budda antamuta, tidak boleh tidak antamuta, bahwa engkau akan mati. Pasti akhirnya kita mati. Kadada nang kada mati. Siapa nang kada mati? Itu pertanyaan nang kada usah dijawab jalah. Wajib kalaka waladun yatimun, dan tinggal laka bagi engkau waladun yatimun, anak yatim. Awim muraatun armalatun, atau istri yang janda. Kita tuh berbuat baik lawan anak yatim atau lawan janda. Ingat, kita ini pasti mati. Bila kita mati, bertinggal anak, bertinggal bini, maka anak bini kita akan diberlakukan baik oleh orang lain. Kama tadin tudan, kama tazra'u tahsudu. Engkau menanam, engkau memanen. Apa maksudnya nah? Berbuat baik itu kada salah ya lah, kada ada salahnya. Wa qala Daud alaihi salatu wassalam fi munajatihi, berkata Nabi Daud alaihi salatu wassalam di dalam munajatnya, ilahi wahai Tuhanku, ma jazaa'u man asnadal yatima wal armalata ibtigha'a wajhika. Tuhanku,
Apa balasan bagi orang yang menyayangi akan anak yatim dan janda? Ibtigha wajhika, karena mengharap ridha engkau. Ini intinya mengharap ridha Allah. Jangan menjadikan sesuatu selain Allah. Jangan bisnis ya kalau yalah dijadikan karena jandanya bungas yalah berbuat baik anak menjadikan bini. Bagus saja, jangan bagus lah. Tapi niatnya harus jujur yalah. Qala, berkata, berfirman oleh Allah, jazauhu an uzillahu fi zilli yauma la zilla illa zilli. Balasannya bahwa aku berikan naungan akannya fi zilli, pada naunganku, yauma la zilla, pada hari yang tidak ada naungan, illa zilli, kecuali naunganku. Kapan itu? Di mana itu? Maknahu zillu arsy. Maknanya zillu itu zillu arsy, naungan daripada arasku, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ini orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim kan kiamat itu sejengkal aja, sejengkal antara kepala dengan matahari ialah. Nah, di antara orang yang mendapatkan naungan langsung orang yang berbuat baik kepada anak yatim dan janda. Awas. Bawa minum. Ada ambil banyak. Udah dulu baca Bukhari lawan Abah. Ustaz Amin itu masih nang hingusan lagi nah. Tajaludin itu masih nangis terus dia lah. Kalau baca Bukhari lawan Abah itu tengah malam sampai jam 1 pernah baca Bukhari. Apa tuh Sahih Bukhari. Amin itu masih hingusan lagi nah. Tabinya tuh. Baca 1-2 jam. Bukhari itu kandel kok lah. Kandel kok Bukhari itu baca jilid tuh. Apa tuh baca Abi Daud ya juga. Awas, wa mimma jaa fi fadlil ihsani, dan daripada sesuatu yang datang fi fadlil ihsani, di dalam keutamaan berbuat baik, ilal armalati wal yatimi, kepada janda dan anak yatim. Janda itu bahasa kita apa? Beluk. Beluk lah. An ba'dil alawiyina, daripada sebahagian alawiyin. Alawiyin ini Alawi, keturunan Nabi lah, daripada Sayyidah Fatimah. Wa kana nazilan bi balakhin min biladil ajami, dan adalah dia yaitu tinggal di satu tempat min biladil ajami, daripada negeri-negeri selain Arab. Ada seorang Ba'alawi, bahasa kita tuh Habib. Habib ini tinggal tapi bukan bertempat di Arab. Wah, ini kan Habib banyak disambut orang, nasabnya putus lah. Itu jangan umpatan itu. Habib itu ada ya lah. Jangan umpatan menyambat apa namanya nasab Ba'alawi, nasab Habib itu putus. Banyak di YouTube tuh. Namanya siapa itu? Fuad ya lah, Gus Fuad namanya. Itu termasuk orang yang benci lawan Habib, hati itu. Walahu, dan bagi itu orang, zaujatun alawiyatun, yaitu istri daripada Alawiyah, sama bini Sidin Syarifah nang laki Habib nang bini Syarifah. Walahu minha banatun, dan adalah baginya, dan walahu, dan baginya itu si Habib tadi, minha daripada Syarifah, banatun, ada beberapa anak perempuan, lalu beranak bebinian, ada seikung, ada beberapa orang. Wa kanu fi sa'atin wa ni'matin, dan adalah mereka di dalam keluasan dan kenikmatan. Maksudnya berkecukupan hidup Sidin, beranak bebinian beberapa orang, hidup Sidin berkecukupan. Famata zauju, kemudian meninggal oleh suami. Nah, meninggal nang laki. Nah, maka misalnya nang laki aja nang bagawi, nang bini kada bisa yalah, nang bini ibu menghalang kita tadi. Lalu meninggal nang laki. Wa asabal mar'ata wa banatiha ba'dahu al-faqr wal qillatu, dan menimpa akan itu istri dan anak-anaknya sesudahnya meninggal.
Sudah meninggal Habib tadi, al-faqru wal qillatu, ulih fakir dan serba kekurangan. Nah, karena laki meninggal, sidin hanya ibu rumah tangga, lalu serba kekurangan, dan sidin hidup di negeri orang, bukan di negeri Arab. Fakharajat bi banatiha ila baladin ukhra, kemudian keluar oleh Syarifah tadi dengan anak-anaknya menuju negeri yang lain. Kemudian sidin berpindah ke tempat yang lain. Khaufa syamatatil a'da'i, karena takut terhadap kejahatan musuh-musuh. Lalu sidin pindah, takutan sidin ada orang yang ada ketujuh anak menjahati sidin. Wattafaqa khurujuhu fi syiddatil bardi, dan bertepatan oleh keluarnya Syarifah tersebut fi syiddatil bardi, dalam keadaan sangat dingin. Pas dia keluar daripada rumah itu hendak pindah tempat, waktunya dingin banget. Falamma dakhalat dzalikal balada, maka manakala masuk oleh Syarifah tersebut akan itu negeri, adkhalat banatiha fi ba'dil masajidil mahjurati, memasukkan oleh itu Syarifah akan anak-anak perempuannya pada sebahagian masjid-masjid yang terbengkalai. Masjid nang pakai lagi masjid nang talantar, lalu dimasukkan di sana katanya harinya dingin. Wa maudat tahtalu lahum fil quti, dan berlalu oleh beliau tahtalu mencari lahum untuk mereka fil quti, untuk makanan. Lalu sidin berjalan-jalan mencari geser makan anak tadi. Famarrat bijam aini, kemudian melewati oleh Syarifah tersebut akan dua komplek. Komplek itu maksudnya mungkin perumahan lah, dua tempat berkumpulan. Jam'in ala rajulin muslimin, satu komplek atas seorang laki-laki Islam, wahwa syekhul baladi, bermula dia syekh itu negeri. Kalau lewat tadi dari dua berkumpulan lah, masuk ke satu, di sana ternyata pas melewati rumah syekhnya, syekh nang di tempat itu. Jam'in ala rajulin majusiyin, dan satu komplek atas seorang laki-laki majusi. Majusi ini penyembah apa? Api lah. Api majusi ialah. Wahwa minul baladi, bermula dia penanggung jawab itu negeri, si majusi ini. Ada pertama tadi tatamu lawan syekhnya di komplek itu. Yang kedua tatamu langsung lawan anunya, penanggung jawab di situ, di tempat tersebut. Nah, Fabada'at bil muslimi, kemudian memulai oleh Syarifah tersebut dengan orang muslim. Lalu sidin mendatangi syekh tadi. Wasyarahat halahalahu, dan menerangkan oleh Syarifah akan keadaannya lahu baginya tuh syekh. Waqalat, dan berkata oleh Syarifah, ana mar'atun alawiyatun, aku adalah perempuan alawiyatun dari bangsa Alawi, Alawi. Syarifah maksudnya. Wa ma'i banatun aitamun, dan besertaku anak-anak perempuan yang yatim. Di sidin abahnya kada lagi, ulunnya single parent lagi dah. Adkhaltuhum ba'dal masajidil mahjurati, aku masukkan akan mereka ke sebahagian masjid-masjid yang terlantar. Di sini karena kedinginan, lalu aku kada purun ku andak anak-anakku di masjid nang arta pakai lagi, lalu aku tinggalkan sementara untuk mencari akan makan. Wa uridul lailata qutahum, dan aku menginginkan pada malam ini qutahum akan makan mereka. Sidin aku berjalan ini hendak mencari makan gesan anak-anak tadi. Faqala laha, kemudian berkata si syekh tadi laha baginya Syarifah, akimi indil bayyinata, berikan di sisiku bayyinata akan bukti, annaki alawiyatun syarifatun, bahwasanya engkau yaitu Alawi syarifatun yang mulia. Coba bang, buktinya adalah bahwasanya ikam ini keturunan Rasulullah. Ujar si syekh tadi, padahal si bebinian tadi ialah orang janda, kemudian anak sedin kalaparan, tapi si syekh tadi masih dia bertakun, bukti akan bang, bujur kada ikam ini Alawi kada kah? Enak.
Faqalat kemudian berkata oleh Syarifah, ana mar'atun gharibatun, aku adalah perempuan yang asing. Maksudnya tadi ya kalau Sidin tadi kalau di tempat Sidin ke tempat lain lalu Sidin orang ada di tahun lawan aku. Ayo pan mambuti akan mafil baladi may ya'rifuni. Tidak ada di negeri ini orang yang mengenal akan aku. Fa'arada anha, kemudian berpaling oleh Syekh anha daripada Syarifah. Imbah kada kau membuktikan Sidin, soalnya memang Sidin kada ada di si kenalan di situ ya lah. Kemudian si Syekh tadi, si Naksih tadi bang, Syekh tadi sekalinya berpaling beugah kanina membantu walaupun padahal kada Syarifah kakanda kabila orang parlo itu wajib dibantu nih kalau banyakkan alasan kanina membantu ya lah. Famadat min indihi, kemudian dia berlalu min indihi daripadanya itu Syekh munkasiratal qalbi, dalam keadaan hancur hatinya, kada dapat apa-apa, kepikiran anak kelaparan. Fajaat ila dzalikar rajulil majusi, kemudian datang oleh itu Syarifah menuju itu laki-laki majusi. Kemudian yang kedua pulang datang Sidin. Fasyarahat lahu halaha, kemudian menerangkan oleh Syarifah baginya itu laki-laki majusi halaha akan kondisinya. Lalu Sidin berkisah kayak apa keadaan Sidin, kayak apa keadaan anak-anak Sidin. Wa akhbarathu anna ma'aha banatin aitaman, dan dia memberitahu, dia Syarifah memberitahu akannya itu majusi. Anna ma'aha, bahwa besertanya Syarifah itu banatin aitaman, ada beberapa anak perempuan yang yatim. Berarti Sidin janda ya Allah. Wahya imra'atun syarifatun gharibatun, sedangkan dia Syarifah tadi perempuan syarifatun yang mulia, gharibatun yang asing. Yang asing itu karena orang ada dan kenalnya. Wa qassat alaihi, dan menceritakan oleh Syarifah alaihi atasnya itu si majusi majaralaha ma'asyaikhil muslimi, akan sesuatu yang terjadi baginya beserta si syekh yang muslim tadi. Lalu dikisahkan Sidin, aku tadi bertamu lawan syekh di sana tuh, ada syekh di tempat itu berkisah ulun di sana tentang ini. Ternyata ulun ditolak Sidin, ulun kalap ulun pikir ini anak ulun. Nah ulun ini kawa-kawa aja masalah anak ulun. Lalu berkisah itulah artinya ditolak oleh si Syekh tadi. Faqama, kemudian berdiri oleh si majusi. Wa arsala ba'da nisaihi, dan dia mengutus akan sebahagian istri-istrinya. Nah, majusi ini kan ada agama Islam, lalu istrinya itu banyak, ada masalahnya lah. Kalau Islam hanya paling banyak 4, kalau majusi 5, 10, sampai 12. Ya kan majusi ada yang kisah mengawini anak seorang adalah kok Bahram al-Majusi, ada kisahnya lah. Nah, berarti kan tidak ada kan di sana ya lah. Lalu dikirim Sidin sebahagian daripada istri-istri yang banyak itu ya lah. Sidin datangi bang ke tempat ya lah. Wa atau biha, dan mereka datang biha dengan itu Syarifah, wa banatiha, dan anak-anaknya, ila darihi, ke rumahnya si majusi tadi. Fa'at amahun atyabat ta'ami, kemudian memberi makan oleh dia majusi akan mereka Syarifah lawan anak Sidin, atyabat ta'ami, akan paling baik makanan, maksudnya makanan Sidin makan juga biar Sidin lain makanan sisa. Wa albasahunna afkharal libasi, dan memberi pakaian akan mereka dengan pakaian yang paling baik. Wa batu indahu fi ni'matin wa karamatin, dan mereka tidur di sisinya majusi dalam keadaan nikmat dan mulia. Nah, diberikan kemuliaannya oleh si majusi tadi. Qala, berkata oleh dia, falamman tasafal lailu, maka manakala tengah malam. Si Syekh tadi dikisah. Ra'a dzalika syekhul muslimu, ini berkata musannif lah. Musannif ini berkata nama kisah sebenarnya. Ada dalam kisah adalah. Lalu nang berkisah tadi penyambung kisah Sidin pulang. Falamma tasafal lailu, maka manakala tengah malam, ra'a dzalika syekhul muslimu bi manamihi, melihat oleh itu Syekh Muslim di dalam mimpinya, lalu bermimpi. Ka'anal qiyamata qad qamat, seakan-akan bahwasanya kiamat telah terjadi.
Wa qad uqida liwa'u ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh diikat akan panji di atas kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diikat bendera di atas Nabi lah. Artinya ini pasukan rombongan Nabi. Wa idal qasru min az-zumurrudi al-akhdari, dan tiba-tiba ada satu istana daripada zamrud yang hijau. Nah lalu si Syekh tadi melihat ada istana warnanya hijau, indah banget. Syurufatuhu minal lu'lu'i wal yaquti, serambi-serambinya daripada mutiara dan yakut. Wafihi, dan di dalam istana kibabul lu'lu'i wal marjani, yaitu kubah dari mutiara dan daripada permata. Di istana itu ada tulang kubah di sana. Faqala, kemudian berkata oleh dia si Syekh tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liman hadzal qasru, untuk siapa ini mahligai, untuk siapa ini istana. Berarti Syekh ini orang hebat juga sampai bermimpi Nabi, tapi mimpinya orang baik pengilah. Qala lirajulin muslimin wahidin, Nabi menjawab istana tersebut lirajulin muslimin muwahhidin, bagi laki-laki yang muslim, muwahhidin yang mengisahkan Allah. Maksudnya orang Islam, wujud Islam. Faqala, kemudian berkata oleh dia, ya Rasulullah, ana rajulun muslimun muwahhidun, ya Rasulullah, aku ini nih rajulun, laki-laki muslim Islam, muwahhidun, mengisahkan Allah juga. Maksudnya ujar si Syekh tadi, istana itu cocok gasan ulun, karena nang pian sambat nang kategori itu ya ulun uangnya. Nah, yalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akim indil bayyinata, berikan di sisiku akan bukti. Jadi Nabi pilih ikan bujur-bujur Islam, bujur-bujur muwahhid, mengisahkan Allah. Mana buktinya jadi Nabi juga? Yalah, akibat dahulu apa nama menzalimi syarifah, yalah. Jadi Nabi coba ikan. Bukti akan adakah buktinya? Nah, yalah. Annaka muslimun muwahhidun, bahwasanya engkau Islam muwahhidun yang mengisahkan Allah. Qala, dia berkata, dia si apa namanya nang mengisahkan nih, fabaqiya mutahayyiran, maka tetaplah oleh dia Syekh mutahayyiran, dalam keadaan bingung. Jadi Nabi, mana buktinya ikam ini Islam, mana buktinya ikam ini mengisahkan Allah. Tadi diam, bingung. Kayak apa kisah buktinya kan, kayak apa membuktikan kan sama saya tadi, mana buktinya Yusidin, kayak apa membuktikan orang kada ada pahlawan aku sama atau keadaannya lah, yalah kama tadi itu den lah. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujung Nabi, lamma qasadat kal mar'atul alawiyatu, manakala menuju akan engkau oleh seorang perempuan alawiyah. Ingatlah Yusidin bahagi kam, ingat kada? Kulta, engkau berkata, akimi indil bayyinata, berikan di sisiku akan bukti. Nah, Nabi ingat kada ikam? Annaki alawiyatun, bahwasanya engkau bangsa Ba'alawi, engkau keturunan Nabi. Fakada anta, maka seperti itu engkau. Akim indil bayyinata annaka muslimun, berikan di sisiku akan bukti bahwasanya engkau itu Islam. Coba Nabi adalah, kalau kita kan KTP ada ya lah, paling kada KTP ini di mimpi, mana KTP-nya ada ya lah. Nah, ya Allah. Pantabahar rajulu, maka kemudian bangunlah oleh itu laki-laki, hazinan, dalam keadaan sedih, gundah gulana, ala raddihi, karena menolaknya itu laki-laki, al-mar'ata, akan perempuan tersebut, yaitu syarifah, khaibatan, dalam keadaan kecewa oleh itu syarifah, menyesal sedih karena menolak itu syarifah, dan sidin dalam keadaan kecewa, mikirkan anak kelaparan ya Pak. Summa ja'ala yatufu bil baladi, kemudian jadilah dia itu si Syekh tadi yatufu bil baladi, dia berkeliling-keliling bil baladi, di negeri tersebut, lalu memutar-mutar di tempat tersebut. Wa yas'alu anha, dan dia bertanya tentangnya itu syarifah, hatta dulla alaiha, hingga ditunjukkan orang alaiha, atasnya syarifah, annaha indal majusi, bahwa syarifah itu berada di sisi orang Majusi. Jurang ada
tuh Majusi di sana tuh ada bertemu lawan Saripah, dan Saripah itu bagana di rumah Majusi tersebut, wujud orangnya lah. Fa'arsala ilaihi, kemudian dia mengutus kepadanya, fa'atahu, kemudian dia mendatangi akannya Majusi. Lalu si Syekh tadi datang kepada si Majusi. Faqala lahu, kemudian berkata oleh si Syekh kepada orang Majusi, uridu minkal mar'ata syarifatal alawiyata wa banatiha. Aku menghendaki daripada engkau ini akan perempuan yang mulia al-alawiyata, dari Alawi tadi, wa banatiha, dan anak-anaknya. Lalu ujar si Syekh tadi, aku datang lawan kami ada hajat, aku hendak minta, aku hendak menggaduh si Syarifah lawan anak Sidin tadi. Faqala, kemudian berkata oleh si Majusi, ma ilahada, tidak ada untuk ini, min sabilin, daripada jalan. Nah, kada ada jalannya pian hendak mengambil Syarifah, kada kawan Sidin. Waqad lahikani min barakatihim ma lahikani, dan sungguh datang kepadaku daripada keberkahan-keberkahan mereka, malahikani, oleh sesuatu yang telah mendatangi aku. Maksudnya aku Sidin pas imbah datang Saripah, banyak keberkahan yang aku dapatkan karena keberkahan Saripah tadi. Sidin mau kada aku lapas Sidin. Kala, berkata si Syekh tadi, khud minni alfadinarin, ambil daripadaku 1000 dinar. 1000 dinar gampangan lain dirham, dinar ini emas. Nah, berapa ratus juta? Kalau hitung duit berapa ratus juta? Nah, duit 1000 dinar ambil. Wasallimhunna ilayya, dan serahkan olehmu akan mereka ilayya kepadaku. Ambil 1000 dinar, karena aku menggaduh pangkosi Syarifah lawan anak Sidin. Jadi si Syekh tadi. Faqala, kemudian menjawab si Majusi, la af'alu, tidak akan aku lakukan, kada Sidin. Faqala, kemudian berkata si Syekh, la budda minhu, tidak boleh tidak minhunna, daripada mereka. Kada si Syekh hagus ikam dari akan lawan aku si Syarifah tadi, mengaras si Syekh tadi. Faqala, kemudian menjawab si Majusi. Nah, si Majusi ini jadi pipikatnya nang kada lagi bakotik siapa namanya si Syekh tadi. Alladzi turiduhu anta, sesuatu yang engkau inginkan akannya, akan itu sesuatu anta engkau. Ana haqqu bihi, aku lebih berhak dengan itu sesuatu, uji Majusi. Wal qasrul ladzi ra'aitahu fi manamika khuliqali, dan istana yang engkau lihat akan itu istana fi manamika, dalam tidur engkau, khuliqali, dijadikan untukku. Si Majusi, si Syekh, Waalaikum. Kenapa kau melapas? Nang ikam melihat di mimpi istana tuh, nah itu istana tuh untuk aku, bukan untuk ikam. Sidin mimpi juga banyak. Lalu bakaras kadina melapas. Atadullu alayya bil islami, apakah engkau mau menunjukkan kepadaku dengan Islam? Ujar si Majusi, fa wallahi, demi Allah Majusi, manimtul barihata, tidaklah aku tidur tadi malam. Tadi malam ulun begadang kada guring di Sidin. Anak wa ahlu, dari aku dan keluarga rumahku, sabagataan keada dan nama guring. Hatta aslamna kulluna, hingga masuk Islam oleh semua kami. Ala yadil alawiyati, di atas tangannya itu perempuan Syarifah tadi. Maksudnya atas keberkahan si Syarifah tadi. Wa ra'aitu mislal ladzi ra'aita fi manamika, dan aku melihat seumpama sesuatu yang engkau lihat di dalam tidur engkau. Nah, Sidin, nah ikam melihat, aku tahu Sidin, kenapa ikam mengaras hendak ambil Syarifah, aku tahu Sidin lah. Ikam tuh hendak dapat istana, dan istana itu aku lihat di mimpiku di Sidin lah. Dan ujo Sidin, istana itu untuk aku, bukan untuk ikam. Artinya bila aku menyerahkan si Syarifah, berarti sama aku menyerahkan istana yang ikam lihat di mimpi ujo Sidin lah. Waqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata bagiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermimpi juga si Majusi tadi berkisah. Nabi datang di mimpi juga. Bermimpi Nabi mendatangi si Majusi. Si Syekh tadi datangi Nabi juga ya lah. Sama malam itu didatangi. Kemudian Nabi bertakun lawan si Majusi, al-alawiyatu wa banatuha indaka, apakah Syarifah dan anak-anaknya ada di sisi engkau? Qultu, aku menjawab, na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Nah, aku juga bahwa saat itu Rasulullah, karena Rasulullah ini kata kau dituduh oleh syaitan Sidin, aku Rasulullah di Sidin lah.
Lalu betakun ujar si majusi inggih ada wadah ulun. Wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata bagiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kemudian berkata oleh Nabi, al-kasru laka, istana itu untuk engkau ya Nabi. Wali ahli darika, dan untuk keluarga engkau. Wa anta wa ahlu darika, engkau dan keluarga engkau min ahlil jannati, termasuk penghuni surga. Padahal majusi inilah. Khalaqakallahu mu'minan fil azali, menciptakan angkat engkau oleh Allah dalam keadaan beriman, fil azali, pada masa azali. Artinya sebelum diciptakan alam semesta, ditakdirkan, memang Allah takdirkan inya menjadi orang beriman. Kainanya ialah yang lain ini kan waktu kejadian ini masih maju si Nabi karena ikam beriman. Soalnya di azali ikam sudah diciptakan orang beriman. Qala kemudian berkata oleh tentang berkisah, fan sarafal muslimu, maka kembalilah orang itu Islam. Si Syekh tadi bulik bilang. Wabihi, dan dengannya itu si Syekh tadi, minal husni wal ka'abati, daripada kesedihan dan kekecewaan. Lalu bulik ilah. Karena kata lagi melawan argumen si majusi tadi. Tahu papacahannya si majusi. Bihi mahimat menang wani mahamburakan duit. Untung bermimpi juga majusi jadi pakai lah. Ma la ya'lamuhu illallahu, yang tidak mengetahui akannya illallahu, kecuali Allah. Berarti sadih banget ini kisahnya lah. Sampai Rasulullah datang jurnal, kan bukti akan juga lah. Berarti sadih banget. Ma la ya'lamu illallah, kesedihannya tuh kada mengetahui kecuali Allah. Atuannya ketemu Nabi bahagia, ini ketemu Nabi sadih lah. Fanzur rahimakallah ila barakatil ihsani, maka lihatlah, mudah-mudahan merahmati akan engkau oleh Allah, ila barakatil ihsani, kepada keberkahan berbuat baik, ilal armalati wal aitami, kepada janda dan anak-anak yatim. Ma'aqaba sahibahu minal karamati fid dunya, betapa mendatangkannya itu sesuatu akan pelakunya, maksudnya orang yang berbuat baik kepada janda dan anak yatim, minal karamati fid dunya, daripada kemuliaan di dunia. Majusi inilah bermimpi masuk surga, Nabi pulang datang inilah. Nabi mandi, Nabi ikam mukmin, padahal Nabi ikamnya orang beriman, sudah dicatat di azali sama nah. Luar biasa ya, luar biasa. Tapi ini ikhlas lah, ini kan gak ada tujuan apa sih, ini ikhlas ini. Walihada sabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena ini tetaplah pada Sahih Bukhari Muslim daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, as-sa'i 'alal armati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah, orang yang berusaha atas janda dan anak dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maksudnya orang yang mengurus janda, orang yang mengurus orang-orang miskin, bukan mengurus saja, maksudnya membantuinya. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Qala rawi, berkata oleh perawi hadis, ahsabuhu, aku mengira akannya. Qala, beliau Nabi bersabda, bunyinya kayak ini juga, wakal qaimi la yafturu, seperti orang yang sholat malam la yafturu, tidak jemu, maksudnya sembahyang terus lah. Pahalanya orang yang menggeduh berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada janda, orang-orang miskin, seperti orang yang sembahyang malam tahajud baca tarusan. Wakasa ini la yaftiru, dan seperti orang yang puasa tidak buka, puasa bertausan. Kenapa pahalanya lah, tiap hari puasa. Wasa'i alaihim wal qaimu bi umurihim wa masalihihim. Sa'i itu, as-sa'i alaihim, berusaha atas mereka, maksudnya al-qaimu, orang yang melaksanakan, bi umurihim, dengan urusan-urusan mereka, maksudnya orang yang mengurus urusan-urusan anak-anak miskin, orang-orang miskin atau janda tadi, wa masalihihim, dan kemaslahatan mereka. Susah inilah susahnya. Ibtigha wajhillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah ta'ala. Kita ini nang ide nang alih nah. Kita ini biasanya berbuat baik, kebanyakannya ada imbil-imbilnya, disambut orang paling sambat baik lah. Ya disambut orang pemurah lah, macam-macamnya lah. Nah, ibtigha wajhillah ini susahnya lah. Tapi pahalanya kenal.
Tapi misalnya kita ada sifat ria-ria aja, tak usahakan. Jangan sampai bagaimana kada jadi beramal buat baik nah daripada ria, batal pahalanya. Itu pas hendak setan itu ya lah. Artinya kita kada berbuat baik ya Allah. Iya apa tujuannya? Kita hantas terus. Padahal kan kayak orang nang berjalan bejokong di padang elong. Kita kada nau ya lah masih kada nau. Pampan loh, pampan. Bila kita bagian jokongnya, udah mungkin sampai. Tapi kalau kita tanjak terus berhemat, kalau perlu angkat jokongnya lah. Sampai juga kada nau. Paham lah. Kayak itu tuh penyakit hati itu kalau kita kada tahu akan itu kita kada berjalan lain lah kayak itu ya bagus lah. Seorang ada dapat pahala, berdosa pulang. Dan orang miskin yang kalau inya patro lawan seorang bantuan, seorang kada. Takkan dia nah. Lalu kada membantu. Satu seorang berdosa, ya lah. Nang kedua si miskin tetap kelapakan pulang. Ya lah. Kada maju hantas ya lah. Insyaallah karena apa namanya berkah berbuat baik itu bisa aja Allah maanu hati kita. Tapi belajar pang juga ilmunya jangan kan belajar. Waffaqana Allah waffaqana lillahi lidzalika bimannihi wa karamihi dan mudah-mudahan memberi taufik oleh Allah lidzalika untuk demikian itu bimannihi dengan pemberiannya wa karamihi dan kemurahannya innahu jawadun karimun sesungguhnya Allah Maha Dermawan Maha Pemurah Raufun Maha Pemaaf Raufun Maha Kasih Ghafurun Maha Pemaaf Rahimun Maha Sayang wallahu a'lam bishawab.